keep going when the nights get bright. No fear, no shame. The rebels of the arcade found their way with just a token they could stay. The love will play forever. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini Johnny lagi pergi ke salah satu dealer untuk nyobain salah satu mobil. Gue tuh diberi amanah sama tante gue buat cari mobil 7-seater harga 400 jutaan. Dia nggak mau EV, nggak mau hybrid, nggak mau mobil Innova. Nah, lu mati nggak lu, Om? Hah? Karena apa, Om? Dia bilang, kalau Innova udah biasa, John, katanya. Walaupun maksudnya kan kita kalau lihat harga 400 jutaan itu, kita ada beberapa opsi. Kayak Innova tipe V gasolin Genic, atau tipe G hybrid, atau enggak mungkin tipe Innova G Ribbon Solar. Tapi kalau Innova G Ribbon Solar, pertimbangannya adalah tante gue tuh nggak suka yang namanya bau solar. Itu yang pertama, karena biasanya kalau di garasi dia yang cukup kecil, di belakang itu bau solarnya masuk ke dalam rumah kalau lagi panasin. Makanya dia pinginnya mobil bensin, ada panoramik, tapi ini udah di atas 500 juta kan, Om? Iya. Jadi dia pengennya 7-seater yang cukup oke dan cukup gede lah ya. Nah, kita kemarin sempat review-review juga, lihat-lihat review. Oh, ada salah satu brand nih, Jetour X70 Plus yang kayaknya cukup menarik buat dilihat. Karena dia harganya itu seingat gue, kemarin gue baca brosurnya itu 444 itu udah dapat banyak sekali promo. Makanya kita mau lihat ke dalam, dan mudah-mudahan dengan jalur kita bilang kita YouTuber, kita dikasih pinjam test drive buat kita bejek-bejek nih, Om. Ya kan? Karena memang gini, tante gue berpesan sama gue pengen mobil 7-seater. Ya kan? Anaknya berpesan sama gue pingin mobil yang kenceng. Nah, ya kan? Sedangkan ini gue lihat-lihat, 7-seater dual clutch transmission. Lo tahu DCT itu salah satu transmisi Eropa yang paling, mobil-mobil Eropa yang paling buat mobil-mobil kenceng kan? Nah, makanya kita mau lihat di dalam. Yuk, kita turun dulu. Oke, kita udah sampai di dealer Jetour Fluid. Jadi di Desember 2024 ini mereka cuman baru ada 2 dealer, dan rencananya akan menambah dealer di Semarang, Surabaya, sama di Batam. Tapi ya itu mudah-mudahan dealernya bakal nambah terus, karena biasanya kalau brand-brand baru itu bertahan di Indonesia juga cukup susah ya, Om ya. Karena apa ya, yang tadi kita naik di awal video, Toyota dan Honda itu tetap masih menjadi market global di Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat dengan uang 400 jutaan, banyak sekali pilihan mobil-mobil yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa di apple to apple, rivalnya dia itu sebenarnya masih satu saudara juga, Chery Tiggo 8, dan ini adalah Jetour X70 Plus. Kalau lu lihat, Om Dim, ini campuran mobil Jepang premium sama mobil Eropa ya sebenarnya. Iya, dan premiumnya berasa sekali. Iya, tapi kalau dari segi model sebenarnya mobil Cina ya hampir semuanya mirip-mirip sih. Tidak punya karakter yang pasti, ya kan? Tetapi orang Indonesia itu senang sama yang namanya eksentrik dan juga nyentrik. Apalagi kalau mereka itu punya duit, misalkan 400 jutaan baru pengen beli mobil dan nggak kepingin beli mobil bekas baru ya. Karena yang namanya orang Indonesia itu nomor satu tetap gengsi. Yang pertama mereka pingin dapat mobil baru. Yang kedua mereka pingin mobil itu dimensinya juga gede. Even though mereka juga nggak berpikir kalau kalau di rumah mereka itu dimensi garasinya itu sebenarnya pas-pasan, Om. Iya. Banyak gak tetangga lo yang begitu, Om? Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita lihat ini 7-seater, itu udah salah satu penunjang standarisasi orang Indonesia. Kenapa? Biasanya orang Indonesia itu suka pergi bawa anaknya, bawa mertuanya, bawa orang tuanya, bawa tantenya, semua muat. Iya, tapi mereka nggak kepengen mobil itu tuh terlalu, mobil penumpang yang niaga banget gitu ya kan? Jadi kalau gue bilang di harga 440, ini mobil, tante gue tuh sampai mungkin dia kebanyakan nonton TikTok kali ya, Om ya. Nah, jadi dia bilang, tante nggak mau Innova katanya. Ya udahlah. Akhirnya gue bilang, ya udah tante coba lihat dulu aja. Gue bilang gue lihat dulu, dan kebetulan kemarin ada salah satu kenal sales juga kan. Kita bilang ya udah kita mau coba review sekalian test drive dulu. Gitu. Gue bilang sama tante gue jangan buru-buru beli dulu. Ya kita lihat dulu aja. Dan surprisingly begitu gue lihat, satu yang pertama kali tante gue ngomong apa ke gue, Om? Itu knalpotnya keren banget, 4 suaranya gede nggak gitu ya kan? Jadi begitu gue lihat bawah, oh ternyata knalpotnya itu adalah salah satu variasi dari bawaan bumper. Dia rear diffusernya udah dilengkapi dengan
quad muffler, tapi sebenarnya knalpot aslinya letaknya ada di bawah sini. Iya, jadi kalau menurut gue sih Jetour bisa membaca market orang Indonesia secara presisi ya Om ya. Karena biasanya kalau orang beli SUV itu range umurnya itu mungkin sekitar 35 sampai 50, dan biasanya kalau di harga segini itu orang-orang yang punya mobil masih demen sama yang namanya variasi Om. Jadi lo nggak perlu ke Kemayoran lagi beli-beli bumper tambahan, lo udah dapat begini ya kan, gitu. Terus electric tailgate belakang. Jadi di harga 400 jutaan ada electric tailgate, menurut gue sangat membantu sekali, apalagi kalau misalkan lo suka pergi belanja sendiri atau bawa barang, ya ini masih cukup membantu juga. Dan juga dia punya bagasi ini, kita nge-review dari paling belakang dulu ya, asik ya. Hah? Om Dim sih suka main belakang. Jadi dia ini sebenarnya unique selling point-nya tuh di bagian mana ya? Kalau gue bilang gini Om, semua pricing point itu utamanya tetap nomor satu di Indonesia itu pricing point. Jadi gimana caranya brand Cina itu kan udah dapat cap dulu nih Om di orang Indonesia. Gue tetap pengennya beli mobil Jepang. Jadi dia mau nggak mau harus mengedepankan harga nomor satu, dan juga gimana caranya meyakinkan, membuat orang beli tuh harga 400 jutaan, kualitas dan juga gengsinya itu tetap dapat kayak mobil 800 jutaan. Itu yang susah Om di Indonesia, ya kan? Orang Indonesia tuh begitu, demen beli mobil yang kelihatannya mahal tapi nggak mau rugi Om. Sekarang ini, lo beli mobil EV 800 juta, ya kan? Kita nggak usah sebut merek lah ya. Itu bukan dari negara Cina, dari negara yang banyak operasi plastik. 700 sekian, ya kan? Lu pakai dari 2022 itu 2 tahun. Depresiasinya itu sekarang itu di marketplace lu pakai average kilometer 50.000 berapa Om? 400 jutaan. Iya. Nah, artinya depreciation loss-nya itu udah hampir 50% ya. Tapi kalau misalkan lu beli mobil 400 jutaan, lu pakai 2 tahun, katakanlah lu ruginya itu kan berarti kurang lebih rugi 300 jutaan Om. Ini kalau lu jual, misalkan lu jual 2 tahun kemudian nih 300 juta, banyak gak yang beli? Pasti banyak kan? Karena apa? Menurut gua 2 tahun lu pakai, orang yang beli selanjutnya katakanlah kilometernya baru menyentuh angka 20.000, dia mungkin ada free service tuh 3 tahun sampai 30.000, dan juga garansi secara keseluruhan dari cacat pabrik tuh 6 tahun. Lu beli masih dalam kategori garansi, orang masih oke kan? Iya, jadi kalau misalkan dia bisa bertahan 2 tahun lagi di angka 350 atau 330-an lah ya, let's say, orang rugi depreciation loss-nya mungkin 20%, ini mobil pasti masih oke gitu loh, ya kan? Jadi kita jangan cerita sama Innova. Dengan 400 juta lu beli Innova G Ribbon diesel, lampu depannya itu masih lampu ayam Om. Tapi orang beli brandnya, lu ngerti gak lo? Beli brandnya, mereka pikir gue beli Innova Ribbon, gue nggak pusing gitu loh pakai. Nah, bagaimana caranya produsen-produsen dari Cina bisa bikin mobil seperti itu? Salah satunya sebenarnya yang bikin orang lebih pede beli merek ini, itu yang menjadi pertimbangan gue cerita ke tante gue, mobilnya udah CKD tante, complete knockdown di sini, jadi mungkin untuk mencari spare partnya juga lebih gampang gitu ya kan? Karena dia mati-matiin dia nggak mau beli Innova ataupun beli yang lain, kata dia gue pingin ada panoramik tapi harganya 400 jutaan, gue bingung kan. Ya udah tante beli HRV aja kayak si Vena ya kan, itu tipe SE ada panoramik tapi kan nggak bisa dibuka, duduk belakangnya juga sempit. Ya udah, akhirnya antara ini atau Tigo 8 atau ntar mungkin salah satunya nanti gue mau cari-cari lagi karena dia nggak mau bekas Om. Rencananya anak yang gede itu mau lulus kuliah kan, baru mau kerja, dia pingin beliin mobil baru gitu loh. Secara mungkin apresiasi lah ya anaknya kuliah gitu ya. Enak ya Om ya, dulu gue baru lulus kuliah nggak pernah dibeli mobil baru. Pedagang mobil bekas sih babenya. Orang dimanja ya? Hah? Lo sendiri pernah nggak beli mobil buka bungkus Om? Belum. Udah pernah sih tapi udah lama banget. Mobil apa? Apa ya waktu itu? Extra apa ya kalau nggak salah? Nissan X-Trail dulu ya? Oke, lanjut ke bagian eksterior belakang. Kalau lu lihat dia punya stop lamp, lu stop sampai di sini deh, dari sini nih. Lu dari sini ngelihatnya. Itu sebenarnya mirip kayak Lexus, mirip kayak Hyundai Santa Fe yang generasi sebelum yang ini Om. Nah, model-model desain ininya ya. Tapi dia tambahin ini lampu garnish di sini di bagasinya, membuat lampunya tampilannya sangat mewah sih.
Tapi lagi-lagi kalau menurut gua ini sayang nih, kalau gue sih pasti gue copot Om. Ya kan? Nah kalau gue pasti ya ini kita bicara, ini ibaratnya gue mau beli mobil ini untuk gue beli, gue pakai, gue modifikasi, pelek akan gue turunin 1 inci atau nggak 2 inci agar disc brake-nya lebih kelihatan padat, lalu gue pakein ban AT 23, sekarang posisinya ban itu 235 55 ring 19. Ini untuk orang Indonesia yang demen modifikasi nggak perlu ganti pelek Om, udah ring 19 ya kan. Tapi kalau gue malah akan gue turunin agar lebih empuk dan juga dia lebih kelihatan alto Om, alto style. Gue mungkin pakai di 17, pakai ban 235, sekarang 55 19, mungkin 235 70 masih bisa. Cuman depannya mungkin fendernya akan gue panasin lagi biar radius putarnya lebih aman. Oke, lalu dari bagian belakang suspensi secara garis besar untuk muatan banyak, dia udah pakai multi-link suspension. Terus kalau lu lihat gampang Om, mobil suspensinya berbobot materialnya bagus enggaknya dia ada bushingnya lagi di atasnya Om. Nah, cuman ada beberapa reviewer bilang katanya shock breaker agak sedikit keras. Either way memang shock breaker belum break in atau memang karakternya seperti itu. Nanti akan kita jawab begitu kita nyoba mobilnya. Iya, karena menurut gua boleh juga kali ya segmentasi begini. Ini kebetulan karena tante gue suruh test drive mobil. Ya, kita kepoin aja sekalian. Kita maksudnya besok-besok kita cari aja semua mobil yang 400 jutaan gitu ya kan. Selama ini kita cuma bahas mobil bekas yang di showroom doang kan. Ya kan, mungkin langsung senang loh banyak gitu. Oke. Sudah dari yang paling belakang kita coba duduk di baris kedua. Oke nggak John? Hah? Oke nggak? Ini bahannya sih kulit, tapi bukan kulit. Ya kalau dibilang ini namanya mungkin synthetic leather ya. Synthetic leather itu ada plus dan minusnya ketika lu pakai di mobil. Untuk jangka panjang dia lebih awet, tapi kalau misalkan lu pakai lama pasti nggak akan senyaman kulit asli. Tapi ya kita tahu sendiri dengan mobil 400 juta lebih dikit, lu bisa masukin jok kulit asli semua sih hebat Om. Bisa 15% dari harga mobil. Tapi tenang aja, dia punya jok ini perforated tuh model itu. Perforatednya asli, bukan apa namanya variasi. Terus dia udah ada isofix juga, lalu dia punya posisi duduk ini gue 160 cm. Ini gue masih bisa majuin sampai sini. Masih oke sih Om. Ini kalau lu disupirin pun masih cukup enak. Enak Tante. Aku dapat konten lagi Tante. Hah? Kita nunggu dia pakai bosen, tapi dia nggak sih Om. Dia itu terakhir punya mobil sekarang Toyota Agya, itu dulu beli dari 2015, udah 9 tahun berarti Om ya. Iya, ini waktunya dia ganti mobil. Tapi anaknya Tante bilang mintanya mobil harus kencang juga. Oh iya, makanya gini. Ini yang menurut gue salut. Dengan harga segini lu udah bisa dapat dual clutch transmission Om. Dual clutch transmission itu salah satu transmisi yang paling banyak digunakan di mobil-mobil Eropa yang demen sama kecepatan tinggi. Artinya ya perpindahan giginya lebih tak dinamis, betul. Oh iya, bahasanya dinamis Om. Lu anak seniman sekali ya. Oke, kalau kita lihat di bagian depan dia punya layout desain, bahasa desain sebenarnya hampir mirip kayak bintang Jerman sih ya. Dari mulai tombol-tombolnya, interface speaker-speakernya, ini mirip. Bedanya ini tulisannya luxury, kalau yang itu burp. Nah, ya kan? Tapi tenang aja, lo misalkan lo, bokap lo atau nyokap lo punya electric seat dengan memori. Nah, ini mungkin kalau di luar negeri, ini ada heater sama cooler seat aja di sini nih. Karena dia punya lock ada di sebelah sini, dan juga tadi gua udah coba power window-nya semuanya sudah all auto. Iya sih ya Om, ini setirnya itu modelnya tuh bener-bener Mercy banget ya. Oke lah ya. Ya gini, lu pingin apa namanya, nuansa bintang Jerman, harga 1 miliar lebih ya kan, di harga 400 jutaan, why not gitu ya kan. Ya pinter lah ngambil marketnya ya kan. Nah ini yang gue suka nih Om, kalau lo beli mobil yang harga segitu, yang layar lebay itu yang segede gini nih, lo kayak bawa TV di rumah. Ini enggak, di sini kecil nih. Jadi kayak model, menurut gue cukup sih segini Om. Oh, dia buat quick climate-nya ada di sebelah sini nih Om. Jadi AC dia tetap bisa nyala dari sini.
Tapi untuk pengaturan climate pun ada di MID tengah nih. Nah, terus dia udah ada Android Auto, Apple CarPlay. Di sini juga udah ada wireless charging. Sebenarnya ya mobilnya template banget sih Om ya. Hah? Tapi ya dengan duit segini lu punya mobil yang maksudnya lu pingin fitur apa? Blind spot monitor, cruise control, sama ada beberapa fitur lagi kayak kamera 360. Ada nggak sih kamera 360? Ada nih AVM around view monitor kalau di itu. Iya. Ada. Oke, gue kayaknya lebih baik test drive kali Om ya. Hah? Cuman gue pengen nyobain buka sunroofnya nih Om. Oh, masih kalah sama Jenik nih Om. Kalau Jenik nutupnya Lebih cepat ya? udah auto. Oh. Iya, ini bukanya belum, jadi kita harus tahan nih. Tapi gede loh Om, ini Om. Iya. Hah? Jadi ini. Ini bukanya gede loh, biasa paling cuma sampai sini nih. Setirnya tuh enteng, gue pengen nyobain dari tadi nih Om. Kompartemennya juga cukup luas di sini. Dia udah ada buat lubang AC-nya, jadi kalau kita bawa minuman, ya kalau perjalanan di atas 1 jam mungkin baru dingin ya. Kalau 10-15 menit belum bisa dingin. Yuk nyobain yuk. Tapi sebelum nyobain, gue pengen lihat desain depannya dulu kalau dimodifikasi seperti apa. Ini udah pasti gue delete chrome nih, samping nih Om. Ini pasti samping gue delete chrome. Lalu kalau kita ngelihat sekilas bahasa headlampnya dia, itu hampir mirip sama mobil keluaran Inggris yang logo depannya gini nih Om. Ya nggak? Peugeot. Bukan, Peugeot kan dari itu. Iya. Ini grillnya, dia modelnya nyatu ke tengah gini loh. Di Lightroom sih harus ya. Hah? Malah sebenarnya gue lebih suka Jetor X70 Plus yang model sebelumnya Om. Dia modelnya lurus-lurus gini. Tapi tetap untuk newcomer biasanya kalau orang pengen beli mobil pertama, desain yang eksentrik seperti inilah yang banyak dicari. Ada tambahan body kit, ada tambahan list merah. Kalau gue pribadi pasti akan gue full blackout gitu. Tapi ya DRL begininya nih cukup unik lah. Buka kap mesinnya juga 2 kali Om, kayak mobil Eropa. Ada pegasnya kan nih atau masih congkleng? Wah, ada lu Om. Kemarin Jenik, oh dia menang dari Jenik, platnya lebih tebal Om. Terus kalau mobil Cina, dia punya safety-nya juga lebih banyak dibandingkan dengan mobil-mobil. Rapet sih Om, keren ya. Oke lah. Apa Om menurut lu minusnya Om? Apa menurut lu minusnya? Minusnya? Minusnya apa ya Janet? Lu nggak bisa komplain sih kalau harganya segini ya. Maksud gua lu dengan harga segini, lu tidak bisa dapat di mobil Jepang maupun Korea. Iya. Sedangkan mobil China di harga segitu, pilihannya juga banyak, tinggal lu demen sama preferensi model, sama bagaimana caranya dealer itu men-treat after sales-nya. Jadi makanya kita akan lihat ke depannya gimana, mudah-mudahan perkembangan growth dealer juga cepat. Jadi ketika ada apapun kan mau komplain lebih gampang gitu ya kan. Yuk kita coba test drive yuk. Kebetulan di depan ada 2 unit test drive. Ada X70 Plus yang lagi kita review sekarang dan juga ada Dashing. Tapi hari ini kita pengen review yang X70 Plus karena memang kebetulan kita ada kebutuhan untuk rencana membeli mobil X70 Plus. Let's go. Oke John, ini dia yang ditunggu-tunggu kalau review mobil dalam showroom tuh ngantuk Om, ya nggak? Tuh, katanya ada fitur yang kalau lu deketin mobilnya, kuncinya lu pegang atau lu taruh kantong, dia spionnya udah otomatis kebuka dan juga ada welcome light di depan, belakang, sama ada logo Jetour di sini. Itu sebenarnya fitur simple tapi membuat tampilan mobil itu kelihatan mewah dan juga gengsi ketika di parkiran kan Om. Kalau lu lagi bawa cewek gitu ya, set buka sendiri gitu ya kan. Tapi ada satu fitur yang sangat penting di Indonesia, yaitu sebenarnya itu fitur gue tahu pertama kali itu dari mobil E36 tahun 98 akhir, yang kalau kuncinya kita buka tahan, itu kacanya kebuka semua Om. Itu sebenarnya sangat penting ketika mobil itu ada di Indonesia Om. Kenapa?
Ada nggak di sini? Oh ada Om. Karena Indonesia kalau lu parkir di luar terik Om. Iya, biar ngilangin dulu hawa panas. Minimal lu hilangin dulu hawa panas. Sekitar mungkin 1 sampai 2 menit baru lu masuk ke dalam mobil. Dan kalau lu kunci pun lu bisa tutup. Iya nggak? Asik yuk, let's go. Oke. Nah, ini kalau mobil udah dipakai tuh baru enak Om. Hawanya tuh hawa mobil bener-bener apa namanya? Kayak pasutri baru kan, kalau udah beberapa kali kan baru lebih enak gitu ya. Oke. Oke. Jetour selalu siap melayani perintah Anda, anjay. Ada ininya Om, ada ART-nya di dalam sini Om. Halo Jetour. Saya datang. Bisa ngepel? Oh, kalau gitu saya mau ke Jet Ski Cafe. Oh, berarti mapnya dia harus terintegrasi sama Android Auto nih Om. Kebetulan handphone gua ada, gua konekin dulu ya. Iya, aku tahu kamu cewek bawel, tapi sebentar dulu. Aku mau konekin kamu dulu ya. Bawel anjir. Nah, iya nih. Om diem dulu Om. Di luar kendali dia katanya Om. Kita coba ya. Iya. Android. Nah, ini baru bisa. Apa teh? Kita coba audionya dulu sebelum kita jalan Om. Semua mobil pasti gue selalu utamain audionya, bawaannya enak gak? Kita coba pakai lagu copyright free. Ini dia namanya Luxurion. Apa? Inspira Om. Ini yang tipe lengkapnya. Dia bedanya ada blind spot detection, ada door open warning. Jadi door open warning itu kalau misalkan kita mau buka pintu, tapi di luar itu ada mobil atau motor lewat Om, itu yang biasanya suka terjadi di negara perindapan tuh ya kan. Gini kita nggak bisa buka. Gitu. Gue suka nih Om, layarnya kecil pas gitu ya kan. Kalau yang gede gini nih yang bisa diputer-puter tuh menurut gue ya kalau malam sih mungkin nggak ini. Iya meriah, tapi menurut gue segini ini baru mobil gitu loh ya kan. Bisa dituning lah. Kurang sih Om. Lu harus upgrade. Harus upgrade ya. Iyalah, itulah gunanya tukang audio kan. Iya. Kurang. Ini dia tuh ya. Weh. Matiknya. Wah, bensinnya full Om. Kita boleh test drive sampai Bandung nih. Nah, matiknya dia sama ya, P-nya di sini. Ini untuk nurun ini tetap ada buat ejektornya di sini. Ini rear, neutral, drive. Oke. Ada round view monitornya tadi kelihatan ya. Ini bisa buat volume di sini. Dia modelnya touchpad di sini nih. Oke, kita coba. Hai Jetour. Buka map ke Jet Ski Cafe. Oh. Berarti tetap kita harus buka Android Auto, search Jet Ski Cafe. Sip, Jet Ski Cafe. Oke, 9 menit. Let's go. Kacanya kotor, kita ini dulu nih. Tapi sebelumnya Om, ini mobil kedap ya? Lumayan loh. Iyalah. Kacanya tebal gak Jan? Enggak, kacanya nggak double glass, tapi ini kedap loh Om. Iya. Hebat. Apa mobil Cina terakhir yang gue review Om? Cherry ya, Omoda ya? Omoda. Itu juga enak Om? Sama salesnya. Kalau orang sini galak-galak Om. Tapi Cherry Omoda juga si ownernya juga banyak ya Jan sekarang kan yang punya. Oh iya, banyak di jalan udah mulai banyak ya? Oh
dia udah ada pedal shift di sini. Teleskopik tapi jaraknya nggak terlalu banyak, segini aja nih. Oh, bantingannya enak loh, Om. Hah? Setirnya enteng banget ya? Reboundnya dia tuh masih mantap gitu ya. Tadi waktu pas di saat stasioner diam, mobilnya setirnya tuh rada berat, rada enteng. Tapi begitu nyetir, gue pikir kan, waduh ini feelingnya kayak mobil-mobil murah nih ya kan. Tapi begitu dibawa, dia mulai ada beratnya, tapi ada entengnya, tapi nggak berat, Om. Gimana tuh implementasi kata-katanya, Om? Jadi Nempel di jalan ya? ya. Nempel di jalan, tapi nggak seberat Innova Reborn ataupun Fortuner VNT atau VRZ. Tuh. Gesit ya? Gesit, enak kok, Om. Ini yang gue suka kedapnya sih, Om. Terus lo berasa feeling bawa mobilnya tuh mobil gede gitu loh. Ininya nih, lega banget. Ya cuman memang kalau kita lihat ininya sepanjang gini, ininya terlalu kecil ya. Tapi gue suka, Om, sekecil gini. Menurut gue pas. Kalau lo terlalu lebay, terlalu gede malah jadi nggak proporsional malah. Ini handphone lo bisa taruh sini nih, Om. Wireless kan dia wireless charging. Ya supposed to be ya. Iya, wireless charging. Dia langsung ngecas. Tapi kalau handphone lo mungkin Note Ultra, lo pasti kegedean handphone lo. Ih, bantingannya enak, Om. Kok bisa ada yang bilang keras ya? Enak loh ini, Om. Lu jujur, honest review, Om. Enak Apa sih, nggak? enak sih. Gue sih belum coba banget, tapi gue ngeliat lu bawa kayak setirnya enteng itu kayak nyaman loh, Jan. Hah? Buat di dalam kota yang lu selap-selip. Iya. Heeh. Cuman ini posisi nyetirnya mesti nyari yang enak dulu ya. Karena ini baru. Tapi yang pasti anak gue sih happy sih kalau dengan sunroof segede ini, Jan. Iya. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan gue kelihatan lebih putih, Om, kalau ada matahari dari atas, Om. Ini kita coba aja manualnya. 2. Dari gigi 2 ya, guys. 3. Tuh, kalau DCT tuh enak, Om. Operan giginya kagak berasa. Nih, kita coba nggak ngerem di kecepatan 50. Hah? Enak, John. Enak, Jan. Body rollnya nggak ada, John. Gimana, Dan, di belakang? Mual nggak lo? Enggak mau. Enak ya? Ya, gue tadi berpikir surprisingly gue bakal begini gitu kan, Om. Nah. Ternyata suspensinya cukup nahan juga ya mobilnya ya. Maksudnya di sebelah kanan itu. Oke, belakang nggak ada mobil ya. Dan kosong ya? Gue mau coba ngerem dadak. Enak, Om, remnya, Om. Nggak yang kejut dek gitu loh. Tapi dia tetap berhenti gitu loh. Apa karena masih baru, Jan? Enggak, gila. Itu tuh. Saudaranya ya. Enggak, tapi menurut gue gini, gue nggak pernah mendalami mobil-mobil China, Om. Tapi ternyata gue coba nggak ternyata menarik juga ya. Makanya mungkin banyak juga berkeliaran orang begitu udah test drive, maka orang akan jatuh cinta, Om. Ya tadi kan gue pikir, fitur-fiturnya tuh sebenarnya fitur-fitur ya biasa, teknologi ada yang ada di mobil kan. Tapi begitu gue coba dapat driving feelingnya, ini bantingannya untuk velg 19 empuk loh, Om. Cukup lah, Om, segini, Om, buat dalam kota, Om. Duduk belakangnya enak gak, Dan? Enak ya? Kalau nggak review bisa ngantuk. Oh, saya kalau nggak review bisa ngantuk katanya. Ini enak, Om. Cuman masalahnya adalah semoga aja begitu mobil ini bisa laku di Indonesia, Om. Purna jualnya bagus, after sales-nya juga bagus, dan juga ketika barang ada yang rusak nggak usah sampai inden. Itu aja, Om, pentingnya. Jadi ketika they can create the brand very strong, itu 3 diperhatikan aspeknya, pasti nih mobil bakalan laku. Itu aja.
dengan harga segini menurut gue ini mobil sangat menarik. Oke, kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak nyobain duduk di belakang ya. Jadi Hamdan coba test drive, dia nyetir. Ini yang gue suka nih Om. Ini perkara simpel nih Om, karet nih. Tapi kalau ada tuh, jadi itu nggak ngelewer-lewer gitu loh Om. Ya? Iya. Jadi rapi. Iya, biasanya kan kalau lu itu pada nongolong gitu. Oke, posisi duduk di belakangnya menurut gua sih untuk tinggi gua sih masih cukup oke ya. Ini gua majuin sampai sini pun kaki gua masih lega. Jadi belakang tuh pasti no issue ya kalau kita bisa maju sampai sini. Terus dia bisa di Secara build quality interior atau outdoornya gimana? Interiornya? ya, lu harga segini lu nggak bisa berharap semuanya materialnya bagus Om. Tapi yang kita tahu ketika lu beli mobil China ya, kita maaf ya kita ngomong brand China ya, itu kalau lu penempatan head unit, penempatan speedometer, penempatan transmisi, estetikanya tuh pas kayak gini nih contohnya, enak Om lihatnya Om. Kurang lebih teknologi mobil begini tuh ya mirip-mirip lah Om ya. Tapi tetap estetika bagaimana mereka menempatkan headlamp, grill, diffuser, velg, lain-lain tuh kalau misalkan pas, mobilnya tuh tetap bagus Om. Walaupun memang secara karakter mobil Jepang dan Eropa masih tetap lebih dominan. Gitu. Udah ya, gue mau tidur dulu ya. Enak nih Om duduk belakang Om. Dia punya headrest, dia model letter L kebalik gitu. Jadi kalau misalkan lo lebih tinggi pun lo tinggal naikin aja. Jadi kepala lo nggak pegel ya Om. Nah, jadi di sini tuh. Enak. Udah jangan rolling lagi, mau tidur. Enak Om. Kurang lebih seperti itu, dan yang berminat bisa langsung aja datang ke Jetor Fluid. Dari tadi juga udah gua taruh nomor handphone salesnya, bantu-bantu dia juga ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya Jetor bisa lebih maju lagi di Indonesia. Thank you buat kesempatannya nge-review mobil baru yang bisa dipinjemin unit test drive. Jarang-jarang nih Om kita review mobil baru ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. No fear, no shame.